Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar yang ada di video-video kemarin gitu teman-teman ya, karena kemarin belum sempat saya bahas semuanya gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang kemarin-kemarin bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini kemarin-kemarin sudah saya tulis ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan kalian di kolom komentar gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang kemarin-kemarin merasa, wah nih pertanyaan saya nggak dijawab nih. Nah, di season kali ini semoga saja terjawab teman-teman ya, karena mengingat pertanyaannya itu sangat banyak sekali. Nah, ini teman-teman ya, tetapi semoga saja ya bisa terjawab semuanya. Nah, itu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang apa udah nggak kejawab lagi nih, misalnya seperti itu teman-teman ya, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya, kalian nggak usah bimbang, kalian nggak usah cemas, kalian nggak usah was-was gitu teman-teman ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kalian alami, yang kalian derita saat ini teman-teman ya. Itu bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi teman-teman ya, walaupun tanpa diobatin, walaupun tanpa diapa-apain teman-teman ya. Cuma nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kalian pengen cepat-cepat, ya lakukan metodenya teman-teman ya, lakukan metodenya dengan konsisten biar kalian itu cepat membaik. Tetapi kalau misalnya kalian malas juga melakukan metodenya teman-teman ya, kalian nggak usah khawatir, kalian juga pasti bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja sebetulnya teman-teman ya. Nah, itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah, pertanyaan yang pertama itu dari saya nggak tulis dari siapanya, cuman kebanyakan yang ditanyakannya gitu teman-teman ya. Aku sekarang lagi mengalami kembung. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti sangat sering sekali mengalami kembung dan begah gitu teman-teman. Yang namanya kembung dan begah itu untuk orang yang kena asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah makanan sehari-hari teman-teman. Jadi ketika belum sembuh total, itu yang namanya kembung dan begah itu pasti bakalan hadir setiap hari teman-teman. Tetapi itu nggak bahaya juga teman-teman ya. Memang rasanya tidak nyaman, nah, makanya tangani saja teman-teman ya. Jadi untuk menangani kembung dan begah itu usahakan gasnya dikeluarkan teman-teman ya, karena
kembung dan begah itu penyebabnya adalah kelebihan gas gitu teman-teman. Kelebihan gasnya itu dari mana? Dari asam lambung yang tidak normal. Asam lambung tidak normal itu bisa menyebabkan gelembung gas gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang tidak nyaman karena kembung dan begahnya, keluarkan saja gasnya gitu teman-teman dengan cara seperti apa? Sering minum aja teman-teman ya, sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Minum air hangat lah pelan-pelan gitu teman-teman ya. Tujuannya biar terpicu sendawanya, dan ketika sendawa hadir itu kandungan gas yang ada dalam pencernaan kita itu nanti akan berkurang teman-teman, dan kemudian rasa nyaman itu pasti hadir. Nah itu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui, selain kalian mengeluarkan gas yang ada di lambungnya teman-teman ya, usahakan kalian juga menangani asam lambungnya biar tidak menimbulkan gas melulu gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Stabilkan asam lambungnya dengan cara yang pertama, sering minum air hangat minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita tidak normal lagi. Nah itu teman-teman, kemudian hindari stresnya juga, karena stres juga bisa memicu asam lambung kita tidak normal. Nah itu teman-teman, tetapi karena orang yang terkena asam lambung dan asam psikosomatis itu setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit, ada stres di situ teman-teman, sehingga untuk menjalankan pola pikir atau misalkan menghindari stres itu agak sulit teman-teman. Nah makanya untuk teman-teman yang sekarang merasa merasa sulit menghindari stres, usahakan belajar masa pondok saja. Yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah caranya gimana? Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, sesimpel itu sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, habis muntah takut ada apa-apa. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kenapa sering mual, sering muntah gitu teman-teman ya? Karena ada dorongan kuat di dalam lambungnya teman-teman ya. Dorongan kuat itu dari apa? Dari gasnya yang berlebih teman-teman ya. Jadi ketika gasnya berlebih, otomatis kita itu serasa mau mual teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya tidak tertahan mualnya itu kadang suka muntah juga gitu teman-teman ya. Apakah itu berbahaya? Tidak juga teman-teman ya, hanya mengganggu saja. Nah, tangani saja gasnya, kemudian tangani juga asam lambungnya teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, kemudian selanjutnya, kurang mood, kurang gairah. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mood atau gairah itu sama sekali hilang teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap harinya itu kita itu dirundung dengan stres, terlalu banyak pikiran ke hal negatif, ditambah lagi kita itu merasakan sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu sangat sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Nah makanya wajar kalau seandainya kurang mood, kemudian kurang gairah juga. Nah, sekarang bagaimana cara menanganinya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis biar mood itu hadir, kemudian kurang gairah itu hilang dengan sendirinya? Bagaimana caranya? Usahakan yang pertama hindari stres, teman-teman ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis biasanya setiap harinya itu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang penderitaan, pokoknya ke hal-hal negatif teman-teman, sehingga nanti bisa berpengaruh ke perasaan, berpengaruh ke rasa semangat juga teman-teman. Jadi perasaan kita itu gundah gulana setiap harinya, ada rasa tidak nyaman teman-teman ya. Nah makanya untuk mood, untuk semangat itu nggak ada teman-teman ya, gairah itu nggak ada. Nah itu teman-teman, kemudian penyebab yang keduanya selain stres itu biasanya karena energinya nggak ada teman-teman ya. Energi nggak ada itu ya, mau mood gimana teman-teman ya, mau semangat gimana, energinya sedang nggak ada, mau ngapa-ngapain serba lemah, letih, lesu gitu teman-teman. Nah makanya usahakan ketika kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kebutuhan untuk tubuhnya itu harus terpenuhi setiap harinya. Solusinya gimana? Sering makan saja teman-teman ya, sering makan, sering ngemil, sering minum gitu teman-teman ya, biar kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi. Dan kalau seandainya tubuh kita itu terpenuhi kebutuhannya teman-teman ya, di situ ada tenaga, pasti kalau seandainya ada rasa malas itu gampang kita usirnya teman-teman ya. Berbeda ketika kita misalkan tidak ada tenaganya, ini malas nih, kurang mood, kita mau berdiri, mau berontak misalnya seperti itu teman-teman ya, gua harus semangat nih, semangat berdiri gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya nggak ada tenaganya ya percuma juga, akhirnya lemes lagi. Itu teman-teman ya, itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian hilang moodnya gitu teman-teman ya, kurang gairah juga, yang pertama, hindari stres, terlalu banyak pikiran ke hal negatif teman-teman ya, karena pemikiran-pemikiran yang negatif itu bisa mempengaruhi ke perasaan kita, mempengaruhi ke keadaan kita teman-teman ya. Akhirnya ya
kurang mood atau kurang gairah. Kemudian perbanyak juga makan, perbanyak minum, perbanyak ngemil teman-teman, biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya. Dan kalau seandainya terpenuhi setiap harinya, tenaga hadir lagi dan kita itu gampang mengusir rasa malas, gampang mengusir kurangnya mood gitu teman-teman. Tinggal berdiri, berontak, kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, pasti rasa bahagia ada, moodnya juga ada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, sulit tidur. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis termasuk saya dulu, teman-teman ya, untuk tidur itu sulit, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika mau tidur, itu selain kita diganggu dengan berbagai macam sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, biasanya kita orang yang terkena asam sulit tidur itu karena pikiran kita itu selalu traveling kemana-mana, teman-teman ya. Jalan-jalan kemana-mana. Nah itu teman-teman, dan biasanya jalan-jalannya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang penderitaan teman-teman ya, berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, besok gua masih hidup enggak, atau besok gua mati enggak. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita berpikir ke arah-arah negatif teman-teman ya, semuanya menjadi serba waspada. Nah itu teman-teman, pikiran, perasaan, badan, semuanya menjadi serba waspada. Dan yang namanya waspada sudah pasti nggak rileks teman-teman ya, dan ketika nggak rileks sudah pasti kita itu sulit untuk tertidur. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika kalian sekarang sedang mengalami sulit tidur nih teman-teman ya, usahakan kalian benahi pola pikirnya teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu ketika mau tidur itu berpikirnya itu ke hal-hal yang menegangkan teman-teman ya. Karena ketika kalian berpikirnya ke menegangkan, nanti tubuh kalian itu menjadi waspada dan akhirnya sulit untuk tertidur. Nah caranya gimana? Tanamkan dalam pikiran kalian teman-teman, biar berpikirnya itu tidak kemana-mana ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Selebihnya belajar masa bodoh gitu teman-teman ya. Usahakan gimana caranya supaya kalian itu rileks, santai teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Dulu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, untuk cepat tidur itu merelaksasi tubuh dan pikiran saya teman-teman ya. Jadi ketika mau tidur itu bantulah dengan mendengarkan audio relaksasi teman-teman ya. Kemudian atur pernapasan juga, gimana caranya supaya rileks gitu teman-teman ya. Dan caranya dulu saya itu cuma tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan sambil badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya, pasrah saja. Nah itu teman-teman, nanti juga ketika kalian pasrah, rileks gitu teman-teman ya, tubuh kalian itu tidak tegang lagi, tidak waspada lagi teman-teman, dan akhirnya kalian itu bisa tertidur aja. Nah itu teman-teman, makanya lakukan itu dengan konsisten biar nanti kalian itu cepat bisa tidur. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian masih mengelak juga nih, Pak saya itu udah lakukan olah napas nih ya, tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan, sudah mencoba merelakskan diri gitu teman-teman ya, tetapi agak sulit juga untuk tidur. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman, dari mulai pola makan kita butuh pembiasaan lagi, pola hidup kita butuh pembiasaan lagi, pola pikir juga butuh pembiasaan lagi, bahkan untuk tidur saja kita itu butuh pembiasaan lagi teman-teman. Nah makanya usahakan saat ini ketika kalian sulit tidur, lakukan metodenya seperti itu. Nah itu teman-teman, kemudian biasakan juga ketika kalian itu setiap harinya atau setiap malamnya itu, usahakan tidurnya itu di awal-awal malam teman-teman, biasakan seperti itu. Karena jujur ya, kebiasaan juga itu bisa mempengaruhi kita teman-teman ya untuk tertidur itu. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, bahkan orang normal saja, kalau seandainya dibiasakan tidurnya itu di malam-malam hari teman-teman ya, di larut malam, contoh misalkan jam 12, jam 1 kita membiasakan diri seperti itu karena asik nonton HP, nonton TV, atau main game gitu teman-teman ya. Tanpa disadari nanti juga kalian akan keterbiasaan teman-teman ya. Jam 9, jam 10 itu nggak ada rasa ngantuk teman-teman ya, karena kalian sudah terbiasa tidurnya itu terlalu di larut malam. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan saat ini, mulai dari sekarang, usahakan biasakan kalian itu tertidurnya itu di awal-awal malam, walaupun nggak ada rasa ngantuk teman-teman ya, walaupun misalkan nggak ada rasa ngantuk sama sekali, tapi biasakan saja gitu teman-teman ya. Kemudian bantu juga dengan cara seperti tadi, merelaksasi tubuh kita teman-teman ya, tarik napas panjang-panjang, olah napas lah gitu teman-teman. Kemudian bantu juga dengan audio relaksasi. Kemudian ketika tarik napas, buang pelan-pelan itu sambil badannya dilemaskan selemas-lemasnya, kemudian pikirannya stop, jangan traveling kemana-mana. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya nih,
Sering mimpi aneh. Nah itu teman-teman ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Kalau seandainya stresnya gitu, stres kitanya itu belum terkelola dengan baik gitu teman-teman ya. Setiap hari kita berpikirnya tentang hal-hal negatif teman-teman. Nanti juga ketika kita selalu berpikir ke hal-hal negatif bisa berpengaruh ke semuanya. Baik ke badan, baik ke pemikiran teman-teman, baik ke perasaan, sampai mimpi kita juga terganggu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, kenapa bisa terganggu teman-teman ya? Karena kita tiap harinya berpikirnya itu tentang hal-hal yang negatif teman-teman, dan itu bisa berpengaruh ke semuanya. Contoh kecil, ketika kalian selalu memikirkan tentang yang bahagia-bahagia teman-teman ya, mimpinya juga pasti yang bahagia-bahagia teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kalian ketika sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian kalian selalu mimpi-mimpi yang aneh, kadang menakutkan gitu teman-teman, kalian gak usah heran teman-teman ya. Coba ingat-ingat, coba flashback ke keadaan kalian saat ini gitu teman-teman. Apakah kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kematian, pokoknya berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman? Kalau seandainya iya, berpikir selalu seperti itu teman-teman, ketika kalian mimpi buruk, mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang menakutkan, kalian jangan heran teman-teman ya. Karena apa yang kita pikirkan secara berulang-ulang, nanti itu bisa mempengaruhi semuanya teman-teman. Badan menjadi kurang bergairah teman-teman ya. Ada lemah letih lesu juga gitu teman-teman ya. Kemudian mimpinya juga jarang mimpi-mimpi yang indah lah. Jadi seseringnya itu kadang mimpinya itu suka yang aneh-aneh teman-teman ya. Bermimpi buruk lah, bermimpi dikejar-kejar hantu lah, kemudian bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal lah, dan sebagainya. Dan kalau seandainya pikiran kita itu belum terjaga sempurna teman-teman ya, kadang kalau seandainya mimpi-mimpi yang aneh-aneh itu kadang selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Wah ini jangan-jangan nih pertanda gua mau mati nih, selalu saja seperti itu, dan akhirnya bisa menimbulkan ketakutan, dan ketika ketakutannya itu berkelanjutan nanti cemasnya makin hadir. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika saat ini kalian sering bermimpi buruk, teman-teman ya usahakan hindari stresnya teman-teman ya. Hindari stres terhadap hal-hal negatif. Kalaupun kalian mengalami ketakutan tentang penderitaan ini, teman-teman ya, tentang penderitaan gangguan asam lambung dan psikosomatis, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja. Karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja, teman-teman ya. Karena memang gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, nah makanya belajar masa bodoh saja teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian selanjutnya, kata orang, aku kena guna-guna ya Allah jadi cemas. Kata siapa? Teman-teman ya, dulu juga saya begitu. Teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalau seandainya kita bertanyanya sama paranormal, pasti kita itu selalu dikatakan kena guna-guna lah, kena santet lah. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, saat kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, itu pure kalian terkena gangguan medis teman-teman. Adapun misalkan rasanya yang sangat aneh, karena kalian juga diikuti dengan gangguan psikis teman-teman. Gangguan psikis di sini itu adalah bukan gangguan jiwa, bukan kalian itu mendekati gila, bukan teman-teman ya. Karena kalian itu psikisnya terganggu itu karena memang ada trauma teman-teman ya. Saat di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasanya seperti mau mati teman-teman ya. Nah, tanpa disadari di situ ada trauma teman-teman tentang hal-hal kematian teman-teman. Nah, makanya ketika sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mempunyai sensasi tidak nyaman, kok sensasi tidak nyamannya itu rasanya seperti aneh gitu teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, kalian ada dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, kemudian yang keduanya gangguan psikis. Nah itu teman-teman, nah bagaimana cara menanganinya? Konsisten saja sama 3P-nya teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Kemudian usahakan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian upayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah kalau seandainya kalian konsisten terhadap sana, nanti sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis yang membuat kalian tidak nyaman itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi bukan guna-guna teman-teman ya. Jadi itu murni pure kalian itu terkena medis sama terkena psikisnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jangan pernah mengalami ketakutan tentang guna-guna teman-teman ya. Kalian murni sakit alami gitu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya nih,
Rahang kaku jadi sulit ngomong. Itu dari penegangan otot teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, karena kita selalu berpikirnya itu yang menegangkan teman-teman ya, yang menakutkan. Sudah pasti tubuh kita menjadi waspada, dan tubuh kita menjadi waspada itu tubuh kita juga menjadi tegang teman-teman, dan penegangan otot itu bisa di mana-mana. Kalau seandainya penegangan ototnya itu ada di dada, dadanya itu terasa sakit menusuk sampai ke belakang. Kalau seandainya menegangnya itu di bagian belakang, punggung kita itu terasa berat, kayak macam habis memikul beban-beban berat. Nah itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya otot kita menegangnya itu di bagian kepala, itu kepala terasa sakit, terasa aneh gitu teman-teman ya. Nah itu termasuk di rahang juga teman-teman ya. Dulu juga saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Banyak penegangan yang di bagian rahang, sehingga ya untuk ngomong saja kadang belepotan teman-teman ya. Tengok video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, di situ saya ngomongnya masih kurang lancar lah, dan bahkan ke sekarang-sekarangnya juga kadang ada kalanya belepotan seperti itu teman-teman ya. Itu karena terpengaruh dari dulu itu sering mengalami penegangan otot di sebelah sini. Nah itu teman-teman ya, karena ya kitanya sedang banyak ketakutan di situ, sedang waspada, banyak penegangan di situ karena kitanya tegang teman-teman ya, tegang terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal seperti itu, kalian gak usah kebingungan. Itu biasanya efek dari karena stres, terlalu banyak pikiran ke hal negatif. Nah sekarang solusinya gimana? Usahakan perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, karena air minum itu bisa membantu merelaksasi tubuh kita. Nah itu teman-teman. Kemudian hindari juga stresnya. Jangan sampai kalian itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Yang penting kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya. Nanti juga bakalan membaik lagi lah. Nah itu teman-teman, bahkan saya itu berani berjanji sama teman-teman itu bahwa kalian itu bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi teman-teman ya. Kenapa saya berani berjanji seperti itu? Karena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap pikiran kita teman-teman ya, mengganggu terhadap perasaan kita, sampai mengganggu juga terhadap badan kita. Badan kita itu mengalami lemah, letih, lesu seperti itu, pandangan buram juga, sering kembung juga gitu teman-teman ya. Perasaan juga terganggu, sering gundah gulana, was-was, gelisah dan sebagainya. Pikiran juga terganggu, selalu berpikir tentang kematian, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang umur gua udah nggak panjang lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk selebihnya itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman, makanya kalian itu jangan takut tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Yang penting kalian konsisten saja dengan 3P-nya, biar kalian itu cepat membaik, biar kalian itu cepat terhindar dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, oh ini udah habis ya? Udah habis. Oh ini satu lagi nih, hidung mempet katanya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ada kalanya mengalami yang seperti itu teman-teman ya. Hidung terasa mempet, kadang mempetnya itu ada sebelah kiri, ada sebelah kanan gitu teman-teman ya. Itu dari panas dalam teman-teman ya. Kalau seandainya itu dari pilek, biasanya suka diikuti dengan ingus gitu teman-teman ya. Ada ingus yang meler lah. Nah kalau seandainya ada ingus, berarti itu dari virus influenza. Nah tetapi kalau misalkan cuman mempet aja di bagian kiri dan kanan, itu biasanya dari panas dalam teman-teman. Nah cara menanganinya bagaimana? Solusinya sama caranya gitu teman-teman ya. Hindari suhu dingin, nah, kemudian hindari juga suhu terlalu panas teman-teman ya. Kemudian perbanyak minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang gitu teman-teman. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam. Nah itu teman-teman, jadi makanannya yang aman-aman saja. Konsisten melakukan hal seperti itu teman-teman, nanti juga kalian bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi, bakalan sembuh lagi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, termasuk di bagian hidung gitu teman-teman. Hidung mempot, hidung meler seperti itu nanti hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian lontarkan di kolom komentar. Ini kemarin-kemarin belum sempat saya bahas semuanya karena memang durasinya nggak cukup gitu teman-teman. Makanya videonya itu dipotong-potong teman-teman, disambung-sambung lagi. Termasuk sekarang nih kayaknya season terakhir nih tentang pertanyaan-pertanyaan. Nah untuk selanjutnya, karena mungkin saya nulisnya capek teman-teman ya, nanti saya bahasnya itu lewat apa ya, lewat live saja gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang belum mengetahui kalau seandainya saya sering live teman-teman ya, saya umumkan sekarang di sini. Saya itu kadang sering live teman-teman, dan live-nya itu kadang tidak tentu waktunya karena disesuaikan dengan kesibukan saya teman-teman. Nah makanya biar teman-teman itu
tahu kalau seandainya saya sedang live, alangkah baiknya kalian subscribe dulu teman-teman ya, kemudian tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya teman-teman, biar kalian itu dapat notifikasi ketika saya live. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian ketika live itu semoga saja kita bisa berkomunikasi, kemudian ketika berkomunikasi nanti jawaban-jawaban saya atas pertanyaan kalian itu ya semoga saja bisa membantu teman-teman ya, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang paling diharapkan itu adalah jawaban-jawaban. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sifat kita itu keponya itu sangat besar, teman-teman ya. Wajar sebetulnya teman-teman ya, karena lebih cenderung kita itu sering mengalami ketakutan, takutnya ini berbahaya. Nah itu teman-teman, padahal tidak. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.